Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 15, Nia Resti Aulia, nomor absen 23, dengan NIM 18102522051. Saya di sini mempunyai media pembelajaran dengan nama Bentalor yang disingkat Benda Nyata Kalor. Materi pembelajarannya ini kelas 5, tema 6, yang berjudul Perpindahan Kalor. Kompetensi dasarnya yang pertama, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Indikatornya, menyesuaikan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, mengkombinasikan antara konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dan indikator untuk kompetensi dasar yang kedua, menguji hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dengan benar. Yang kedua, menggabungkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dengan tepat. Kenapa jadi dikatakan dengan nama Bentalor, singkatannya Benda Nyata Kalor? Karena alat-alat dan bahan di sini terdapat pada benda nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Ini ada konveksi, konduksi, dan radiasi. Alat untuk membuat media ini, yang pertama, kita membutuhkan gunting. Yang kedua, kita membutuhkan cutter atau pisau. Lalu yang ketiga, kita membutuhkan double tip. Yang keempat, kita membutuhkan plaster atau isolasi. Dan yang kelima, kita membutuhkan lem tembak. Dan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat media ini, yang pertama, kardus mie instan. Ini terbuat dari kardus. Dan yang kedua, kertas. Ini dari kertas untuk menulis materi. Dan yang ketiga, spidol warna untuk menulis materi yang ingin kita tulis. Dan bahan yang selanjutnya, karton hitam untuk melapisi kartun atau kardus mie instan ini, dan untuk melapisi styrofoam. Bahan selanjutnya yaitu lilin, sendok, dan korek api gas. Lilin, sendok yang sudah diberi perekat lilin, lalu korek api gas. Obat nyamuk, dan lilin yang ada di dalamnya. Plastik transparan untuk melihat isi yang ada di dalam. Nah, adapun materi pada kelas 5, tema 6, yaitu panas dan perpindahannya, dan subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita pada pembelajaran ke-1. Perpindahan kalor biasanya disebut panas. Panas atau kalor merupakan suatu bentuk energi yang biasanya disebut energi panas. Dan jenis-jenis perpindahan kalor terdapat 3 jenis. Yang pertama, konduksi. Konduksi yaitu perpindahan kalor melalui zat perantara, tapi tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat lainnya. Dan yang kedua, ada konveksi. Konveksi yaitu perpindahan panas atau kalor melalui suatu zat perantara disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Dan yang ketiga, ada radiasi. Radiasi yaitu perpindahan kalor atau panas tanpa zat perantara. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis benda penghantar kalor. Terdapat 2 jenis, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor yaitu benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, dan isolator yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh konduktor seperti logam, teflon, wajan, sendok, spatula, dan sejenisnya. Contoh isolator
Contohnya seperti kertas, kaca, kayu, plastik, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu contoh peristiwa kejadian perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Contoh kejadian konduksi. Pada saat kita membuat teh panas dan memegang ujung sendok teh tersebut, lama-kelamaan akan terasa panas. Dan contoh selanjutnya, contoh konduksi, yaitu pada saat kita memasak, maka spatula akan terasa panas. Dan pada saat kita memasak dengan menggunakan panci, maka tutup panci yang terbuat dari aluminium akan terasa panas. Selanjutnya, contoh konveksi pada kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pada saat kita merebus air. Bisa kita lihat sendiri, apabila air yang kita rebus itu mendidih, maka air tersebut akan menggelembung-gelembung. Itu menandakan perpindahan partikel-partikel zat dengan disertai dengan partikel zat lainnya. Dan selanjutnya radiasi. Contoh radiasi bisa kita temui pada kehidupan sehari-hari seperti lilin. Lilin yang berada di dekat kita bisa menaruh tangan kita berada sekitar 1 jengkal, maka antara api dengan tangan kita merasakan panas walaupun kita tidak secara langsung menyentuh api tersebut. Itu dinamakan dengan perpindahan panas secara radiasi. Langsung saja kita praktek cara penggunaan media. Pertama-tama, nyalakan lilin terlebih dahulu. Lalu, ambil sendok yang sudah diberi perekat lilin, dekatkan ujung sendok kepada api, bisa dilihat sendiri ujung sendok lilin yang terdapat beberapa jarak antara ujung sendok dengan lilin yang direkatkan. Lilinnya meleleh. Ini menjelaskan proses konduksi dan konveksi. Proses konduksi, panas merambat tanpa perpindahan partikel-partikel zat. Dan penjelasan konveksinya, lilin-lilin yang ada secara tidak langsung direkatkan pada sendok meleleh. Ini merupakan penjelasan konveksi. Perpindahan panas disertai dengan partikel-partikel zat. Selanjutnya, penggunaan lilin pada obat nyamuk dan lilin yang ada di dalam sini. Yang pertama-tama, rekatkan api pada obat nyamuk yang ada di dalam. Kita akan memulai percobaan dengan lilin dan obat nyamuk yang ada di dalam sini. Kita matikan lilin ini. Dari percobaan ini kita perhatikan asap yang ada pada obat nyamuk dan yang ada pada lilin keluar melalui lubang yang terdapat pada lilin. Ini merupakan perpindahan kalor secara konveksi melalui gas, bahwa
angin akan mengalir dari daerah yang tertekan tinggi atau yang bersuhu tinggi ke daerah yang bertekanan rendah atau yang bersuhu panas. Ya, kita membuktikan radiasi. Ini lilin yang sudah dinyalakan. Taruh tangan kita di atas. Diamkan beberapa saat. Maka tangan saya ini sudah terasa panas. Ini membuktikan bahwa perpindahan kalor secara radiasi tanpa melalui zat perantara. Selanjutnya, panduan pembelajaran penggunaan media. Dalam pembelajaran pada buku kelas 5, tema 6 membahas tentang panas dan perpindahannya. Guru misalnya bisa menggunakan model demonstrasi. Yang pertama-tama, guru dapat menanyakan dulu apakah ada yang tahu bagaimana panas berpindah dan apakah itu kalor. Selanjutnya, guru menyajikan tulisan yang ada pada papan media, yaitu perpindahan kalor dan jenis-jenisnya dan materi yang akan dibahas. Selanjutnya, guru membentuk kelompok 4-5 orang secara heterogen. Selanjutnya, dari kelompok untuk mempraktekkan media yang sudah disediakan. Langsung ke praktek penggunaan media. Si siswa mempraktekkan ini secara bergantian. Misalnya, pada saat menyalakan lilin, siswa yang kelompok 1 dan pada saat mencobakan tangan ke api, misalnya itu siswa lain. Jadi mereka melakukan praktek secara demonstrasi ini secara bergantian. Dengan itu, siswa dapat melihat secara langsung bagaimana proses penggunaan media ini dan dengan tujuan agar lebih memahami materi dengan menggunakan media. Pempraktekan media ini diiringi oleh siswa dengan bimbingan oleh guru. Praktek penggunaan media selesai, perwakilan siswa yang diminta maju ke depan tadi diminta untuk kembali ke kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi membuat kesimpulan terhadap penelitian atau praktek terhadap materi perpindahan kalor. Lalu, setiap kelompok membacakan hasil diskusinya di tempat duduk secara bergantian, dan guru memberikan kesempatan untuk kelompok bertanya apabila ada yang tidak dipahami. Terakhir, guru memberikan apresiasi atau reward terhadap kesimpulan yang terbaik, dan guru memberikan kesimpulan pembenaran terhadap materi keseluruhan yang telah dipelajari. Demikian presentasi dari saya terhadap media pembelajaran yang bernama bentalor atau benda nyata kalor. Salah hilaf mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.